Yang merasa jenis kelamin bapak-bapak, diam. Kita dengar dulu emak-emak ini, ras terkuat di bumi. Oh, kalau mau ngajak foto setengah mati saya. Malah ada Pak Wali yang pernah dia cium pipi saya. Kok kira saya anak-anak? Malah ada bapak-bapak pernah, Ustaz, bolehkah cium? Enggak boleh. Cari berkah, enggak boleh. Dalam hatiku, coba cewek bolehlah dikit. Ayo, yang ibu-ibu kok, ayo kita salawat. Bapak-bapaknya diam. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha. Yang di belakang. Yang di belakang ibu-ibu. Salatullah ala Yasin. Nah, nilainya 9,5. Nah, sekarang bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, tolong jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah mobil ala salatullah ala Yasin. Nilainya 9,1. Itu mau poligami, lobet. Bapak Ibu diam semua ya. Kita dengar ini pejabat yang di depan. Kau diam, kau tengok semua ini ya. Kau diam, Pak Wali Kota dan wakil ini semua kita dengar ya. Ayo Pak Wali, jangan mempermalukan Forkopimda. Ya, diam. Kita dengar dulu Pak Wali. Salatullah ya, agak fals sedikit. Berapa nilainya? Kita kasih nilai 9,9. Iya Bu, beliau yang undang saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, yang juga sekaligus Ketua HIPMI Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad, SOS MSI, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bapak-bapak yang disebut tadi namanya Pak Wali Kota, juga saya sebut juga dengan Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika awal Islam didakwakan, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Nabi dakwah hanya dari rumah ke rumah, hanya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Waktu itu Islam terbatas, bahkan jumlahnya baru belasan orang. Makin lama makin banyak yang menganut Islam, makin lama makin banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena kecintaannya kepada ayat-ayat Quran dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Lalu makin banyak ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Beliau sampaikan kepada Nabi, "Ya Muhammad, apa yang kita sampaikan ini kan barang benar. Apa yang Nabi dakwakan ini barang betul. Kenapa mesti kita sembunyi-sembunyi?" Apa kata Nabi? "Umar, kau lihat kita ini di Mekah, kita sedikit. Kalau kita dikeroyok, mati kita semua." Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau ada yang ganggu dakwamu ya Rasul, ada yang coba menghalangi kamu berdakwah, saya Umar bin Khattab yang hadapi." Bu, perlu ibu tahu, di Mekah ada tradisi setiap hari Jumat lomba, kira-kira kalau sekarang lomba tinju. Dan Umar bin Khattab tidak pernah terkalahkan. Tidak ada yang berani lawan Umar di Mekah. Maka Umar ketika masuk Islam, dia katakan, "Jangan ragu Nabi, kalau ada yang halangi kamu, saya Umar bin Khattab hadapi." Pelajaran pertama, para pendakwah, para penceramah, para penyebar kebaikan, temani preman. Jangan kau musuhi mereka. Kenapa?
kalau kau musuhi, dia bisa menjadi lawanmu dalam dakwah. Secara institusi, para pendakwah, para dai, penceramah dekati polisi. Kalau polisi sudah tidak senang sama kamu, hancur urusanmu. Apalagi kalau dia bilang, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Lengkap. Sudah lengkap. Kau melanggar, pembohong kamu. Apa maksudnya pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melayani, melindungi masyarakat. Bahkan kita bisa ceramah malam ini karena ditemani dan dijaga oleh bapak-bapak polisi kita. Maka saya pada kesempatan ini, Pak Kapolrestabes, melalui mimbar ini saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Polisi untuk rakyat. Polisi hadir untuk rakyat. Ada polisi yang agak tidak bagus Ustadz. Namanya manusia. Ustadz juga ada yang tidak bagus. Tapi hampir 500 ribu polisi di Indonesia, lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Maka baik-baik sama polisi bu. Ibu-ibu, bu, jangan kau musuhi polisi. Kalau suamimu, kalau ibu-ibu, saya tanya dulu, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Polisi. Bapak-bapak, kalau motormu hilang siapa cari pak? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ibu-ibu, hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Ya suamimu lah. Polisi. Maka yang baik adalah polisi jaga rakyat, rakyat jaga polisi. Bersama-sama rakyat, bersama-sama polisi, kita jaga kota Batam yang kita cintai ini. Selamat Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025. Kita lanjut lagi cerita. Nah, mulailah Nabi berdakwah terang-terangan. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam akhirnya diserang. Bahkan ada yang disiksa. Seperti Bilal bin Rabah. Disiksa dia, dijemur lalu ditindis batu. Ada yang dibakar rumahnya sampai habis, hartanya dijarah, bahkan mereka ada yang sampai dibunuh. Dan orang pertama mati dalam mempertahankan akidahnya namanya Sumayyah. Itu Sumayyah diikat ibu, ditenggelamkan dulu, ditanam dulu sampai di tanah, sampai kepala, seharian dijemur. Sudah itu disuruh katakan, budak ini Sumayyah. Dia bilang Abu Jahal, Sumayyah, kamu mau lepas dari siksaan ini, kau cukup bilang Muhammad pembohong. Tapi apa kata Sumayyah? La, tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Besok disiksa lagi, diikat di tiang, lalu dicambuk dan diperlihatkan anaknya Sumayyah, dipanasi itu pedang merah karena panas, lalu ditempel dadanya anaknya. Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau anak ibu disiksa di depan ibu. Biasanya orang tua siap menderita tapi tidak tega melihat anaknya disiksa. Lalu Abu Jahal berkata, Sumayyah, orang tua macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu disiksa? Kau coba bilang Muhammad pembohong. Apa kata Sumayyah? Saya cinta kepada anakku, tapi cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Nak, maafkan saya. Allah Karim. Lalu Abu Jahal datangi Sumayyah, dan Abu Jahal berkata, Sumayyah, saya tahu kenapa kau tidak mau bilang Muhammad pembohong. Saya tahu kenapa kau tidak mau mengatakan Muhammad pendusta. Oh, Muhammad kan gagah. Pasti kau jatuh cinta sama Muhammad. Mendengar ini Sumayyah, dia kumpulkan semua ludah yang ada di mulutnya, lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Puat! Mukamu tidak lebih busuk daripada tai onta. Bayangkan, kira-kira kalau di sini mohon maaf ya, wali kota tiba-tiba ada yang mulai ludahi. Bagaimana perasaan tersinggungnya?
Ini Abu Jahal, tokoh terkenal di Makkah, diludahi sama budak. Marah Abu Jahal, diludahi seorang budak di depan umum. Dia ambil tombak, dia tombak badannya Sumayyah 3 kali, menghembuskan napas terakhir. Sejarah perjalanan Islam, ternyata bukan laki-laki orang pertama jihad, korban, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tapi seorang perempuan namanya Sumayyah. Nah, makin disiksa umat Islam, makin disiksa umat Islam, makin banyak sahabat yang ditangkap dan disiksa. Maka kemudian turun perintah Allah, Muhammad, kau boleh hijrah, berhijrah kau ke Mekah. Maka Nabi kumpul para sahabat, saudara-saudara sekalian, sudah ada perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Silahkan Anda lakukan perjalanan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bareng-bareng? Begini, saya kan yang dicari, saya kan yang dikejar-kejar, saya kan yang mau dibunuh. Kalau kita jalan sama-sama, kamu bisa jadi korban. Begini saja, biar saya tunggu, saya tinggal di Mekah sembunyi-sembunyi, kalian dulu yang berangkat, biar saya yang dihina, biar saya yang dicari-cari, kau jalan dengan selamat. Ini baru pemimpin, mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Kita berharap wali kota baru di kota Batam punya sifat seperti Muhammad, cinta kepada rakyatnya. Masya Allah. Pemimpin yang baik, dia kalau rakyatnya kenyang, biarlah dia yang kenyang paling terakhir. Pemimpin yang baik, kalau rakyatnya lapar, dialah orang pertama yang lapar sebelum rakyatnya. Kita doakan wali kota kita yang baru ini menjadi pemimpin yang menjadi rahmatan lil alamin. Wah, kalau kita dengar pidatonya tadi luar biasa, berapi-api. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mampu membawa masyarakat Batam sebagai kota tadi apa tagline-nya? Madani. Mudah-mudahan bukan cuma lisan, seperti beliau katakan, bukan cuma di atas kertas, tapi betul-betul terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pak Wali mau wujudkan satu, hati-hati dengan penjilat. Hati-hati penjilat. Ini kalau mau pengangkatan kepala dinas, hati-hati Pak. Banyak mental-mental penjilat di samping Bapak. Siapa? Ya Pak, siap. Oh sudah betul itu Pak, sudah betul. Padahal sudah salah. Dengar para pejabat yang hadir di tempat ini. Teman yang baik adalah bisa yang menunjukkan yang benar. Tapi teman yang jahat bukan yang selalu membenarkan Bapak. Kalau Bapak selalu dibenar-benarkan, hati-hati, bisa dia dorong Bapak masuk penjara supaya dia masuk pejabat. Ya, pelajaran pertama dari hikmah Isra Mi'raj ini, kita berharap jadi pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah seperti dulu, dekat-dekat saja. Pak, saya tahu, ternyata Ibu perhatikan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga hikmah, ya lanjut lagi kita cerita ini. Maka Nabi kemudian diperintah oleh Allah, setelah sahabatnya sudah pada berangkat, Nabi yang mulai berangkat. Rapatlah para kafir Quraisy. Ruang rapatnya kira-kira kalau kita sekarang kantor DPRD-nya kaum kafir Quraisy, namanya Darun Nadwa. Kata Abu Jahal, saudara-saudara sekalian, ini pengikutnya Muhammad makin hari makin banyak, makin disiksa makin banyak pengikutnya, makin dilarang makin banyak pengikutnya. Ada yang punya usul, apa cara kita hadapi ini Muhammad? Ada yang angkat tangan dari belakang, Bu. Saudara ketua, ya gampang, supaya Muhammad berhenti berdakwah, bagaimana kalau kita kasih uang? Kata ketua sidang, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih uang hilang akal sehatnya. Kau tahu enggak kenapa pejabat banyak yang korupsi? Tahu? Tahu Ibu? Sebab rakyat mau disogok ketika pilkada. Kau semua penyebabnya.
Bagaimana pemimpin tidak mau korupsi? Mau jadi wali kota habis 50 miliar. Kenapa 50 miliar? Karena kamu semua minta wane piro. Jangan ketawa. Coba kalau semua rakyat tidak mau disogok, pemimpin yang mau jadi pemimpin tidak mau menyogok, maka yang lahir pemimpin adalah pemimpin yang betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin tidak ada lagi menyogok rakyat. Rakyat tidak ada lagi yang mau disogok. Nah, sekarang pilkada sudah selesai. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan kau nyogok. Mau jadi pegawai negeri nyogok sampai 500 juta. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN, nyogok sampai ratusan juta. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Ayo, kenapa kau tahu Ustaz? Saya juga begitu. Saya ini PNS. Berapa gaji Ustaz? 7 koma. Banyak betul. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Kau nyogok sampai 500 juta, gajimu 5 juta 1 bulan, biaya hidup 1 bulan aja itu tidak cukup. Bagaimana kau bisa kembalikan 500 juta? Biasanya kau menghalalkan segala cara untuk dapat itu. Mana bisa kita jadi pejabat, pegawai Ustadz kalau tidak nyogok? Bisa, saya buktinya. Saya beberapa saudara menjadi pegawai tidak ada sogok. Apa yang saya lakukan? Saya minta doa, ya Allah berikan saya kalau ini yang terbaik. Sudah itu, kalau sudah minta tidak dikasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Sudah itu, minta ke ibumu. Ada ini dengar yang belum dapat kerja sampai sekarang. Minta ibumu, sholat tahajud, sholat hajat, Ramadan, Muharram ini, kabul doa-doa. Seluruh nabi-nabi mendapat pertolongan Allah bulan Muharram. Nabi Adam dikabulkan doanya ketemu dengan Siti Hawa 10 Muharram. Nabi Nuh bebas dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak dimakan 10 Muharram. Bulan Muharram bulan kabul doa. Maka saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang sampai saat ini belum dapat kerja, kau bangun sholat tahajud, minta kepada Allah. Kalau Allah kabulkan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi. Dan berikutnya, kalau sudah berdoa, jangan lupa, kalau kau sudah doa, ikhtiar tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik. Selalu saya kasih contoh. 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. Kalah Ustadz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu Pak, Ustadz tidak usah kau jadi pejabat, kau jadi ulama saja. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siap komandan, datang Kapolda siap Pak Jenderal, datang lagi gubernur siap Pak Gubernur, datang pemerintah siap Pak Menteri, datang presiden siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Kalau ada di sini pernah jadi caleg gagal, jangan sangka buruk. Ada di sini sudah tes mau jadi PNS, ternyata tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baik. Ada di sini kemarin baku lawan sama wali kota, tidak cukup serahnya menang. Jangan sangka buruk, lebih baik sangka baik. Ayo datangi Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, selamat Anda menang. Tolong kalau ada penunjukan langsung bagi-bagi sedikit. Ya, daripada musuhan, sangka baik. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjut kisahnya. Setelah itu ada lagi yang usul. Kalau begitu Muhammad tidak bisa dikasih harta. Bagaimana kalau kita cari perempuan paling cantik di Mekah ini, kasih Muhammad? Apa kata dia? Bilang, tidak mungkin Muhammad, dia bukan pejabat Indonesia, kasih cewek hilang matanya. Kalau begitu kasih jabatan, tidak mungkin. Lalu bagaimana? Tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. Ketua, saya punya usul. Apa? Ya sudah, daripada banyak cerita, bunuh aja dia. Tapi kan Muhammad punya keluarga,
Muhammad punya suku Bani Hashim. Kalau dia dibunuh, marah Bani Hashim. Gampang, kita keroyok semua suku yang ada di Mekah, kita ajak kerjasama, kita keroyok Muhammad. Jadi kalau Bani Hashim marah, dia berhadapan dengan seluruh suku yang ada di Mekah. Bagaimana? Setuju? Setuju ketua. Oke, besok malam Muhammad kita sergap rumahnya. Ini rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Setuju? Setuju. Tutup rapat. Tak, tak, tak. Ada peserta rapat, sebelum tidur dia bicara sama bininya. Dia bilang, "Bu, rahasia. Jangan kau ngomong, ah." "Kenapa, Pak?" "Saya tadi rapat, ini penting." "Apa?" "Tapi jangan kau ngomong, rahasia." "Tenang, Pak, rahasia dibawa mati. Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi tolong jangan kau bocorkan." "Tenang, Pak, tidak bakal bocor." Besok pagi ini ibu pergi pasar. Dia sudah mengerti ini. Dia kasih tahu temannya, "Rahasia, jangan ngomong. Besok malam Muhammad mau disergap, tapi rahasia, jangan ngomong. Kau saja sih kasih tahu." "Tenang, tidak bocor." Ya sudah dikasih tahu, pulang pasar dia panggil tetangganya, "Rahasia, jangan ngomong." Ternyata dari dulu perempuan tidak bisa dapat rahasia, pasti bocor. Maka bapak-bapak yang ada duduk di depan ini sebagai pejabat negara, jangan bocorkan rahasia negara kepada istri, karena pasti bocor. Ini muka-muka tukang gosip. Duduk saja begini masih gosip itu. Apa? Kenapa? Kayak umbul-umbul, tidak serasi kudunya sama bajunya. Ketawa, memang begitu. Bahkan ustadz pun dia gosip. Dan itu juga bajunya yang viral. Ya, nah sudah selesai. Yang tadinya jangan ngomong-ngomong, yang tadinya rahasia rapat, ternyata satu Mekah tahu. Yang suka dan cinta sama Nabi, mereka berkata, kasihannya, kok Muhammad orang baik, tidak pernah bohong, tidak pernah nyakiti orang, kok orang mau bunuh. Tapi yang jengkel dan marah sama Muhammad, dia sumpahi, rasai kau Muhammad, paling gaya kau, tunggu sebentar malam kau dibunuh. Kumpullah semua preman-preman algojo-algojo yang hebat, kepung rumahnya Nabi malam hari. Ternyata Nabi juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Dari malaikat Jibril. "Muhammad, hati-hati, sebentar malam ada penyergapan di kopi, ganti korek." Akhirnya Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, anak remaja waktu itu, sepupu satu kalinya Nabi. "Ali, kau ganti saya duduk, kau ganti saya tidur di tempat tidurku malam ini." Ibu-ibu, kira-kira apa yang terjadi kalau orang mau dibunuh dan disuruh kita tidur di tempat tidurnya? Paham maksudnya ini, Bu? Berarti kita disuruh ganti mati. Kalau ganti wali kota, banyak yang mau. Ganti anggota DPR, banyak yang mau. Terutama yang dibawa namanya. Yang menang nomor 1, yang nomor 2 doanya mudah-mudahan ditangkap KPK supaya saya dapat dia ganti dia. Iya, ini ganti mati. Maka Ali selesai hijrah. Nah, Ali ditanya, "Ya Ali, malam itu kan resikomu mati. Kenapa kau mau ganti Nabi?" Dengar ini anak muda. Apa jawaban Ali? "Andai malam itu Ali bin Abi Thalib yang mati, hanya satu manusia yang mati. Hanya Ali, anaknya Abi Thalib. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, bukan Muhammad saja yang mati, tapi cahaya kebenaran dunia akan hilang. Lebih baik saya yang mati daripada Muhammad." Mulailah disergap, dikepung rumahnya Nabi. Dalam cerita dijelaskan, biar kucing lewat pasti kelihatan. Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW membaca sebuah ayat. Siapa yang tahu ini ayat yang dibaca Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo, uang ustad. Siapa yang mau? Siapa yang tahu? Ayo Bu, adik-adik remaja, siapa yang tahu ayat yang dibaca Nabi? Saya kasih kau hadiah. Mana? Ayo. Mana? Satpol PP. Mana? Mana? Tidak ada yang tahu.
Ah ini, adek, ibu, oh ya, sini bu, sini bu, sini, cepat ibu. Ya, cepat. Ya, sini ibu. Sebelum ibu jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Das Atlatin? Jawab mestinya neneknya Das Atlatin. Oke, ayat apa dia baca bu? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa wasyaytanahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul adzim. 100.000. Ibu, ini bu uang berkah. Selama ibu tidak belanja ini uang, ada terus uangnya ibu. Percaya saya bu, selama ibu simpan di dompet pasti selalu ada uangnya ibu. Selamat. Itu uang Ustadz bu, beda uangnya Kapolres. Silakan. Itulah ayat. Yang makna ayat itu di depan mereka, di belakang mereka seolah-olah ada dinding, kanan kiri mereka seolah-olah ada dinding, sehingga Nabi lewat tidak ada yang lihat. Inilah ayat yang dibaca nama siswaku ketika ada sweeping lalu lintas. Ada operasi, dia singgah di bawah pohon, dia baca itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan. Allahu Akbar. Dia tiup motornya. Begitu lewat, dilihat sama polisi. Dia datang ke saya, Ustadz bohong-bohong. Apa maksudmu? Saya baca itu ayat Ustadz, kok saya ditilang? Memang kok kenapa? Nggak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Pastilah itu polisi juga hafal itu ayat. Ini bapak-bapak, kalau ada yang mau supaya pulang terlambat, pulang begadang tengah malam, istri supaya tidak tahu, coba baca ini ayat. Ibu di depan, apa kau baca? Saya hafal juga itu ayat. Ya sudah ya. Nah, Nabi keluar bu. Tidak ada satupun yang melihatnya. Nabi santai keluar. Tidak ada yang melihatnya. Setelah Nabi sudah jauh, baru Abu Jahal tersadar, terbangun, seolah-olah terbangun dari tidurnya. Dia sergap, masuk ke rumah Nabi, didorong dobrak pintunya, masuk ke tempat tidurnya Nabi. Dia buka selimut. Ali bin Abi Thalib, aina Muhammad? Mana Muhammad? Kata Ali, siapa kau? Kau juga orang baru bangun. Abu Jahal marah, kecewa. Kenapa? Muhammad sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dia pulang, tinggalkan rumah Rasul, lalu dia pengumuman di depan Ka'bah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa membunuh Muhammad, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta. Kalau sekarang itu 100 ekor onta bu, satu onta 25 juta, berarti 2,5 miliar. Saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa mendapat dan membunuh Muhammad, saya kasih kau hadiah 2,5 miliar. Berkumpul semua orang-orang Algojo, berkumpul semua orang jago berkelahi. Ada seorang yang paling hebat mencari jejak, namanya Suraqah bin Malik. Paling jago mencari jejak. Kalau orang lain cari jejak, dia lihat bekas kaki. Kalau orang lain cari jejak, dia lihat bekas onta. Tapi ini seperti anjing pelacak. Begini saja. Dia tahu arah angin. Wali kota Batam. Kenapa? Bau Bulgari. Das Atlatin, Rexona. Alhasil Suraqah bin Malik dapat Nabi. Tapi apa yang terjadi? Terjadi keajaiban. Begitu Suraqah dekat dengan Nabi, kudanya Suraqah jumping, standing. Jatuh Suraqah. Naik lagi kembali, dia coba standing lagi kudanya, jatuh lagi Suraqah. Dia naik lagi kembali, jatuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah berkata, ini orang dilindungi nih. Ini bukan orang sembarang. Akhirnya Suraqah berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Padahal tadi niatnya keluar rumah mau membunuh Nabi, pulang ke rumahnya dapat hidayah.
Yang banyak sekarang ini keluar rumahnya Islam, keluar pulang dari rumahnya bawa barang haram. Lalu Suraqah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sampaikan kepada sahabatmu." Begitu berwibawanya Nabi, Suraqah tidak mampu dan tidak berani menyebut nama Nabi. Lalu dia sebut kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sampaikan kepada Muhammad, saudaramu, temanmu, itu kepalanya dihadiahi 2,5 miliar. Lalu Suraqah berkata, "Ini ada perbekalan perjalanan, silakan kau ambil ini makanan." Abu Bakar berkata, "Ada pesan dari Nabi, kalau kamu mau menolong kami, tidak usah, bawa saja pulang itu makananmu, tapi tolong rahasiakan perjalanan kami." Lalu Suraqah pulang, ketemu sama pasukan yang mau mengejar Nabi. Apa kata Suraqah? Tidak usah kau lewat sini. Tidak usah kau lewat sini. Kenapa? Saya sudah datangi ini jalan, tidak ada Muhammad. Pelajaran, bohong dalam Islam ada 3 yang halal dan tidak berdosa. Salah satu diantaranya, bohongnya seorang untuk melindungi orang baik. Boleh. Bohongnya seseorang untuk melindungi jiwa orang baik. Boleh dia bohong. Contoh, saya dikejar preman. Karena marah saya bahas soal narkoba. Tersinggung saya bahas soal mabuk. Kurang ngajar itu Dasat. Dia kejar saya sembunyi di rumahnya ibu. Mana Dasat? Ibu boleh bohong. Tidak ada. Padahal saya bersembunyi di rumahnya ibu. Tidak ada dia. Saya tidak lihat. Boleh. Malah ibu dosa kalau ibu jujur pada hari itu. Mana Dasat? Dosa ibu. Nah, Suraqah bin Malik berbohong. Tidak ada Muhammad. Lalu pulang mereka. Nabi kemudian sembunyi di Gua Sur. Masuklah Nabi di Gua Sur. Gua Sur itu, Bu, kalau orang menatap masuk ke dalam gua, pasti kelihatan orang dalam. Sembunyi Nabi bersama Abu Bakar Siddiq. Datang Suraqah, datang Abu Jahal dan pasukannya. Dia intip. Abu Bakar sudah cemas. Mati nih kita ini. Kalau bahasa Makassar, didapak maki. Mati maki ini, mati maki. Kata Nabi sambil dia pegang tangannya Abu Bakar, "Muhammad, la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pertolongannya. Bukan burung ababil, bukan malaikat Jibril. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan makhluk yang sangat halus rumahnya. Namanya laba-laba. Ibu-ibu tahu laba-laba? Tahu? Bahasa Inggrisnya scorpion. Apa? Spiderman itu manusia, Bu. Spider, laba-laba, bahasa Ibugis-nya garangkang. Dia bikinlah itu sarang di depan mulut gua. Sarang itu laba-laba. Ibu tahu enggak sarang laba-laba? Polpen saja di atasnya pasti koyak. Lalu Abu Jahal intip, ada sarang laba-laba. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia kalau ada sarang ini. Kalau ada manusia pasti robek ini sarang laba-laba. Diintip lagi, terbang burung merpati. Lalu dia berkata, tidak mungkin ada burung merpati dalam mengeram kalau ada manusia dalam. Setelah aman, 3 hari kemudian bermalam Nabi. Di situ fungsinya emansipasi wanita. Asma, anaknya Abu Bakar, naik gunung tiap hari, bawa makanan untuk Nabi. Bapak yang pernah lihat itu kalau pergi umroh kan kita dibawa itu di Gua Sur, dilihat itu gunung, di situ Gua Sur. Orang kalau naik mendaki 2 jam belum tentu bisa laki-laki. Perempuan, ini namanya emansipasi wanita. Bukan emansipasi wanita itu pakai celana pendek. Mau kalah laki-laki. Enggak, emansipasi wanita bukanlah wanita kasih sama laki-laki. Bagaimana kau mau sama na jenis kelaminmu saja tidak sama? Itu namanya emansipasi. Tidak ada ketertinggalan kalau urusan dakwah. Nah, sudah aman, Nabi melanjutkan perjalanannya. Sementara di Madinah, seluruh sahabat cemas. Nabi belum datang, mati ini kasihan Nabi. Tidak seperti sekarang. Kalau suaminya ibu terlambat datang, dia bisa WhatsApp. Bu, saya terlambat. Kenapa? Kempes motor. Bu, saya terlambat. Hujan di jalan. Itu pada saat itu tidak ada. Semua sahabat di Madinah gelisah. Mati sudah Nabi. Tiba-tiba ada seorang sahabat naik ke atas ketinggian pelepah daun kurma, di atas daun kurma, dan dari kejauhan kelihatan ada debu-debu pasir yang naik ke atas. Kelihatanlah Nabi. Lalu sahabat berkata, datang Nabi. Sampailah Nabi di Kuba. Itu yang masjid pertama dibangun. Lalu
disambut oleh sahabat dengan Tala al-badru min saniyat. Sudah sampai Nabi, maka yang pertama dilakukan Nabi membangun masjid. Bukan membangun rumah, bukan membangun penginapan, bukan membangun gedung pertemuan, tapi masjid. Kalau kita Islam percaya pertolongan Allah, kalau mau makmur ini negara, masjid harus diisi. Alhamdulillah sekarang masjid ramai pengurusnya. Pengurus masjid ramai. Satu masjid 100 pengurusnya, tapi rusak keran satu, tidak ada yang baiki. Kalau mau makmur ini Batam Pak Wali, ayo ajak pegawai-pegawai masuk waktu sholat. Kalau dia muslim, ayo sholat berjamaah. Kalau dia muslim, ayo sholat jamaah. Kalau Allah sudah lihat kita rajin jamaah di masjid, pegang janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Mana buktinya? Lihat Saudi. Lihat Saudi Arabia. Tidak ada sawahnya. Tidak pernah ada sawah di Saudi Arabia, tapi kita tidak pernah krisis pangan didengar di Saudi. Lihat Saudi Arabia, hanya sumber pendapatannya haji, umroh, dan gas minyak, tapi tidak ada orang Saudi Arabia yang datang ke Batam menjadi tenaga kerja. Kurang apa Indonesia? Sawitnya ada, emasnya ada, batu baranya ada, nikelnya ada, gasnya ada, sawitnya ada, jandanya banyak. Tapi berapa banyak warga Indonesia yang pergi ke Saudi menjadi tenaga kerja? Kalau mau makmur negara kita ini, ayo hikmah hijrah, ayo datang ke masjid. Datang ke masjid. Supaya orang datang ke masjid, manajemen masjid harus diperbaiki. Imamnya kalau kau jadi imam, jangan panjang-panjang bacamu. Ada juga imam kalau sudah jadi imam balas dendam dia Pak. Kalau dia sendiri kul-kul saja dia baca. Begitu jadi imam mulai mau angkat takbir saja lama betul. Apa nak kau tinggal angkat gitu selesai. Nabi bilang kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Ini baru dia baca yang panjang-panjang. Coba kalau anak-anak baca, Pak Imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kenapa kita hafal? Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku belum selesai, terpaksa kita baca semua yang di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik, bayar air, dibaca semua. Belum selesai, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Batam. Belum selesai, bajunya lagi orang baca, caleg DPRI nomor 1. Siapa yang salah? Imam. Supaya makmur masjid, imam itu kenapa disuruh baca yang umumnya orang hafal? Supaya apa? Orang bisa husuk ikut. Yang kedua, kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, kita bisa bantu. Tapi begitu imam baca Al-Anfal, salah, hadapi dirimu sendiri. Saya suruh bikin cari masalah. Yang kedua, supaya masjid, bikinlah masjid yang manajemennya bagus. Alhamdulillah, saya Allah kasih rezeki, sudah 4 masjid saya bangun. Pertama saya bangun di kompleks saya. Sudah itu saya bangun nama bapak saya, Bani Abdul Latif, di kampung. Sudah itu saya bangun lagi di Makassar, Masjid Haja Sitimang, ibu saya. Nah, sekarang lagi proses Masjid Dasat Latif namanya. Tapi tidak usah besar-besar, kecil. Imamnya seperti tadi, penghafal Quran. Sudah 2 kali hafiz Quran, menang Suara Sulawesi Selatan, MTQ, 30 juz, anak muda, Fakultas Kedokteran kuliah. Penceramanya belum ceramah saya sudah kirim honornya. Saya kasih judul
Ya, imamnya hafal Quran, sound sistemnya bagus. Kemudian di dinding paling depan ada seperti ini. Kalau imam sikir, ada tertulis sikirnya kayak luar biasa tadi Pak Wali. Hebat Bapak. Tadi mengaji, ada nampil. Akhirnya kita semua bisa ikut. Kenapa ada tampil di sini? Baru saya dapat di Kota Batam seperti ini. Di masjid saya juga begitu. Orang imam sikir, ikut sikir semua. Karpetnya kasih pengharum ruangan, karpetnya bagus. Azan kita gaji khusus tukang azan 5 kali kita gaji selayaknya pegawai negeri. Orang enak datang ke masjid. Ini bagaimana orang ke masjid yang azan saja orang tua sudah pensiun. 4 kali tarik nafas baru sampai. Hayya salat. Masuk kita toiletnya, la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi kuning-kuning di sana. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu. Kata anak muda yang usah ke masjid, ada yang bikin takut-takut itu penceramah. Iya toh? Nah, hikmah berikutnya ini, ayo mari makmurkan masjid. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana perempuan? Sampai detik ini kata Nabi, wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena perempuan kalau keluar rawan diculik dan diperkosa. Dulu tidak aman, sekarang aman di Kota Batam. Apalagi kalau ibu sudah usia 60 tahun. Siapa mau culik kok? Bikin susah. Masya Allah. Andai saja saya jadi Kapolres, saya jadi Dandim, saya jadi wali kota. Kalau saya mau angkat pejabat, saya lihat yang baik sholat berjamaahnya. Kalau dia baik sholat jamaahnya, insya Allah baik ahlaknya. Tapi kalau tidak baik sholatnya, Tuhannya saja ditipu, apalagi wali kotanya. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sudah makmurkan masjid. Nah berikutnya amalan yang disunnahkan di bulan Muharram ini. 1, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar, boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, kasih pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dah perbanyak istighfar. Bapak Ibu, bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Boleh dengan menyanyi Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal hataya. Ulang-ulang. Apakah karena dosa orang istighfar? Bukan cuma sekedar dosa. Kalau dosa istighfar, maka Nabi tidak istighfar. Kenapa? Nabi tidak ada dosa. Tapi sejarah membuktikan sekali Nabi duduk 100 kali istighfar. Yang kedua, amalan di bulan Muharram ini adalah puasa minimal. Ibu puasa 10 hari di bulan Muharram. Tidak bisa 10, 3 hari saja. Tidak bisa 1 hari saja. Tidak bisa juga yang kau harap masuk surga. Berikutnya yang ketiga, ibu-ibu, yang disunnahkan oleh Nabi bulan Muharram berderma, bersedekah. Apakah sedekah itu harus banyak? Tidak. Sedekahnya ibu rumah tangga yang ngontrak-ngontrak, dia bawa 1 bungkus ke masjid hari Jumat, dia tulis di situ yang bawa, kasih Pak Imam untuk makan siang. Bisa jadi 1 bungkus dari ibu-ibu itu jauh lebih mulia daripada 100 bungkus dari kepala dinas yang pakai uang negara. Sedekah. Sedekah tidak selalu duit. Sedekah sesuai dengan profesi. Apa sedekahnya polisi? Bukan duit. Kalau sedekahnya Kapolres hanya duit, berapa duit dan gajinya Kapolres? Apa sedekahnya Kapolres? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Kau bikin perda bagaimana supaya masyarakat Batam gampang cari kerja. Itu sedekahnya.
Apa sedekahnya wali kota? Bagaimana mengajak kepada masyarakat sama-sama mensejahterakan kota Batam. Apa sedekahnya mubalik? Kau ceramah, jangan menghasut. Itulah ceramah kita, itulah sedekah kita. Apa sedekahnya masyarakat? Sedekahnya kita adalah taat dan tunduk kepada aturan Republik Indonesia. Itulah sedekah kita. Tidak mesti kita sedekah duit, tapi kalau ada duit, sedekahlah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Bulan Muharram ini, Bu, doa mustajab. Supaya mustajab doanya, sedekah. Ibu-ibu, Bu, ada suamimu yang kau mulai lihat-lihat ada gelagak-gelagak selingkuh. Tidak usah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, masih ada disimpan 2 di mobilnya. Ayo ibu, daripada ibu sibuk periksa HP dan tidak bisa kita lakukan pengawasan, lebih Allah yang ngawasi. Gimana caranya? Ibu bangun sholat tahajud. Sudah itu, selesai berdoa. Ya Allah, Engkau yang menetapkan cinta dan kasih sayang dalam hati suamiku. Lindungi suamiku ya Allah. Hindari dari wanita-wanita jahat. Tidak mungkin saya bisa melindungi, Engkau maha melindungi. Ya Allah, ini ada uangku 500.000, saya bawa ke panti asuhan, ke bawa penghafal Quran, saya kasih pendakwah, mudah-mudahan 500.000 itu suamiku terhindar dari wanita jahat. Itu lebih abdal, lebih gampang dan lebih mustajab kalau ibu lakukan daripada mengawasi HP-nya. Coba amalkan itu mulai besok. Yang jadi masalah kalau suaminya juga ibu bangun, dia sholat juga. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya ya Allah, ngamuk-ngamuk aja kerjanya ya Allah. Ini ada uangku 500.000 ya Allah, tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, ya mana ini dikabulkan doa. Berderma ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya hijrah dalam arti sejarah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah hanya sekali terjadi. Tapi hijrah dalam arti konsep hidup setiap saat dan di mana saja bisa kita lakukan, yaitu menuju kepada kebaikan. Menuju kepada kebaikan konkretnya, satu, ayo tahun ini kita mulai menuju kebaikan. Rutin, tidak bisa 5 waktu, minimal ada 1-2 waktu sholat jamaah di masjid. Yang kedua, ada rezeki, berdermalah. Yang ketiga, lazimkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah mengangkat derajat kita dan kita pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berpantun. Meskipun orang Bugis tidak pandai berpantun, tapi karena cintaku kepada kota Batam, saya ingin berpantun. Untuk apa berbaju batik kalaulah tidak berkain kebaya? Untuk apa berwajah cantik kalau hanya membawa bahaya? Satu lagi. Tenang dulu, belum lagi hafal-hafal ini. Dari Jakarta ke kota Bandung menggunakan kereta. Di atas kereta ada harimau. Ya, saya tidak jadi naik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.